Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat Selamat pagi, Ibu. Ya, kalau biasanya kan pelajaran saya kalau selamat pagi, saya bilang selamat pagi, harusnya semangat pagi balasnya. Coba saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Iya, semangat pagi ya, harus Pagi, semangat. Bu. Waalaikumsalam. Iya, harus tetap semangat. Oke. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Sehat, Bu, sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah, lumayan. Lumayan sehat. Semoga kalian juga semua sehat ya. Ya, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Minta tolong ketua kelasnya, Ibu Mega, untuk pimpin doa. Ada ketua kelasnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Wakilnya. Oh, ada. Oh ya, baik. Boleh minta tolong Mega? Iya, Bu. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mega. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran ya, kalian gimana, sudah siap untuk belajar pelajaran saya, SD Bakery? Udah, Bu. Sudah, Bu. Kalau udah siap, tolong bukunya disiapkan dulu di atas meja. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran saya, tolong disimpan dulu ya, nanti saya cerita. Oke, baik. Saya akan melakukan presensi dulu. Yang saya panggil namanya, tolong jawab hadir. Yang nggak bilang hadir nanti saya anggap alfa. Ya. Saya panggil, baik Denta Riana Sari, ada? Lagi rapat OSIS, Bu. Oke, baik. Gina Sarah Tasya? Hadir, Bu. Oke. Gunawan Widodo? Hadir, Ibu. Oke. Gusti Ketut Arianti? Hadir, Bu. Ya. Mega Novi Utami? Hadir, Bu. Ya. Melisa Indriani? Hadir, Bu. Oke. Nilu Putu Eka Agustini? Hadir, Ibu. Ya. Pratiwi Wicaksono? Pratiwi. Hadir, Bu. Oh ya. Baik, masih sakit ya. Baik-baik. Nggak apa-apa. Retno Martanti? Ada? Hadir, Ibu. Oke. Saida Fatimah? Hadir, Ibu. Iya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah nih, semua hadir, walaupun ada yang izin sakit, tapi tetap ada di sekolah, nggak apa-apa ya. Kita harus tetap semangat ya. Walaupun keadaannya kita udah mulai bisa tatap muka, tetap Ibu mau mengingatkan untuk kita tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, juga jaga jarak ya, karena agar tetap menjaga kesehatan kita ya. Oke, Bu. Saya mau menampilkan materi dulu, slide dulu ya. Nanti kalian bantu untuk menganalisis ya, sebentar. Tunggu ya, sebentar ya. Ya, Ibu. Iya. Udah terlihat belum? Ini PPT saya. Sudah, Bu. Di layar kalian. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Ibu. Baik. Sudah, Bu. Hari ini kita belajar apa sih? Kemarin minggu lalu kan kalian sudah selesai ya pelajaran PAI-nya ya. Sudah praktek juga. Jadi sekarang kita materi baru ya, Cokpes. Iya, Bu. Ada yang udah pernah dengar Cokpes? Tahu Cokpes? Belum, Bu. Kuesus, Belum ya? Bu. Kuesus, wah, Mega udah tahu Kuesus, betul. Nah, kita Ya, digambar. baik. Ini saya mau menampilkan tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi hari ini kita itu akan mempelajari mengenai Cokpes atau tadi betul Kuesus, adonan Kuesus. Adapun tujuan pembelajarannya di sini, kalian nanti pada pembelajaran materi ini diminta untuk dapat bisa menganalisis nih karakteristik kue dari adonan sus. Kemudian kalian
dapat menentukan bahan yang dibutuhkan. Laili. Iya. Maaf Bu, layarnya. Oh iya, baik. Sebentar, maaf. Gimana? Aduh. Udah, jelas Bu, jelas. Saya ulangi ya, jadi tujuan pembelajaran dari materi Cokpes ini kalian diminta untuk dapat menganalisis dua karakteristik kue dari diminta untuk dapat menentukan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan produk. Lalu kalian juga diminta untuk dapat memilih 5 alat yang dibutuhkan dalam pembuatan produk Cokpes. Lalu diminta menganalisis variasi bahan isi kue. Jadi kue sus ini ada isiannya. Kalian bisa menganalisis dari 2 variasi bahan isian kue. Lalu diminta kalian untuk bisa menelaah 3 varian dari adonan kue sus. Kemudian bisa menganalisis prosedurnya tentunya ya. Nanti ada praktek, lalu menelaah kriteria hasil dari produk Cokpes. Oke, bagaimana? Udah kebayang ya nanti Udah Bu. pelajarannya Bu. apa nih kita Iya Bu. membahas apa aja? Iya, karena dari tujuan kita bisa tahu ya. Oke, kita sebelum saya mau ke materi, ini saya mau tanya dulu nih ke kalian, udah lihat gambar? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Ibu. Ada macam-macam gambar kue ya. Ya, Coba lapar. kalian cermati dulu gambar-gambarnya, dilihat-lihat. Saya mau tanya, manakah jenis kue yang adonan sus nih? Tadi ada yang udah tahu ya, sus Cokpes atau sus apa ya kira-kira? Dua kah Bu? Nomor Nomor dua. 2, Widodo satu. Berempat, Bu. Wah, Ari nomor 1, nomor 4. Yang jawab nomor 4 angkat tangan. Iya, Ibu. Kelihatan nggak itu? Ya, Bu. Oh, iya. Ibu, saya raise hand. Ada yang jawab nomor 1? Saya. Oh iya, ada. Nomor 2 ada? Saya Bu. Ada. Nomor 3 ada? Oke, yang jawab nomor 4? Saya Ya, Bu. oh iya. Lalu ada yang jawab nomor 5 nggak? Enggak Bu. Udah pada tahu ya kalau nomor 5 itu gambarnya bukan Cokpes tuh, donat. Oke, jadi jawaban yang betul nomor berapa? Nomor 4. Iya, nomor 4. Karena kalau nomor Ya, saya 1 salah. ini iya, kalau nomor 1 ini gambarnya cookies, Nak. Ya, kalau untuk nomor 2 tadi jawabannya Widodo, ini namanya bakpao, yang 3 itu waffle yang lagi ngetren sekarang nih. Nah, yang 4 ini adalah contoh dari, nih lihat gambarnya bentuknya ya. Kemudian kalau yang nomor 5 donat, pasti udah pada tahu. Oke, sebentar. Baik, kan kalian bentuk kelompok ya nak ya. Jadi satu kelompok peserta, kemudian saya yang tentuin ya, sebentar. Kelompok 1 itu ada Baik, Gina, Gunawan. Kelompok 2 Ari, Mega, Melisa. Kelompok 3 Eka, Pratiwi, Retno, Saidah. Jadi ada yang 3 dan 4 apa ya. Oke, duduknya tolong berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti kita bisa diskusi langsung, tanya jawab, bisa kalian diskusi sama temannya. Oke ya, Bu. Coba. Saya ada gambar lagi nih. Mohon diperhatikan. Coba lihat dulu tadi sebentar. Kelihatan enggak? Kelihatan Bu. Kelihatan Ibu. Kelihatan ya, baik. Coba saya mau tanya, Eka ada? Ada, saya Ibu. Iya, Eka, apa yang kamu lihat dari gambar ini, Eka? Kalau yang gambar 1 itu kue susnya kempes Ibu. Kalau yang nomor 2, oh iya betul sekali ya. Yang nomor 1 ini kempes kelihatan ya, dimana kayaknya agak menciut gitu, nggak ada volumenya. Sedangkan yang nomor 2 ada volumenya ya, kelihatan ya. iya Ibu. Iya betul sekali. Nah, kira-kira nih saya mau tanya, di antara kalian ada yang tahu nggak ya penyebab terjadinya perbedaan ini dari yang gambar 1 kan kempes, yang kalau 2 tidak. Belum Bu. Penyebabnya apa? Tahu nggak? Belum tahu. Belum Ibu. Belum tahu. Oke, belum tahu ya.
Belum. nanti saya Iya, jelaskan lebih detailnya ya. Namun sebelumnya silakan simak dulu video berikut ini. Ya, Bu. Bentar, ya. Tunggu ya. Kali atas, sebentar. Saya mau fullin dulu. Maaf Ibu, suaranya kurang keras. Suaranya Sergio. Oh, sorry. Baik. Bentar. Maaf. Lupa. Saya ulangi ya. Oke, saya akan mencoba untuk membuka oven ya di menit belum ada 15 menit ya. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi pada adonan sopes yang sudah bentar. Stop dulu. Saya kembali ke ini. Ya. Kalau sekarang kira-kira kalian bisa ngasih pendapat nggak? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena waktu proses pemanggangannya pintu ovennya sering dibuka. Iya. Belum selesai, Bu, waktu pemanggangannya, Bu. Iya. Tadi di video saya bilang ya bahwa ovennya itu saya coba buka di menit ke-15 ya. Apa yang terjadi ya kan? Nah, kira-kira itu kan penyebabnya karena ovennya dibuka gitu kan. Tapi yang menyebabkan kenapa sih harus begitu kita buka kok kue susnya bisa menyusut gitu atau kempes? Karena suhunya turun, Bu. Suhunya turun. Ada lagi? Ada udara masuk, Bu. Ada udara masuk. Susnya belum ini kali, Bu, belum mengembang sempurna kali, Bu. Nah, iya. Jadi ya boleh. Betul juga sih yang dibilang Melisa ya tadi jawab ya, belum mengembang sempurna. Gina, Bu. Mohon maaf. Mirip mukanya ya. Gina betul ya. Jadi karena proses matangnya belum sempurna atau belum optimal karena baru 15 menit pertama. Seperti itu. Nah, untuk detailnya saya akan memberikan video pembelajaran mengenai pembuatan cokpes. Dari detailnya ya. Kalau tadi kan cuma separuh. Bentar. Tunggu ya. Nah, untuk menjawab betul atau tidaknya atau lebih detailnya lagi, kenapa penyebabnya bisa begitu kita buka ovennya cokpes bisa kempes, ini kalian simak dulu videonya ya. Ya, Bu. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali Ibu, ini, layarnya. memberikan materi mengenai produk pastry cokpes. Cokpes dalam keseharian disebut juga dengan kue sus. Membuat produk cokpes, adapun yang harus disiapkan 1. Peralatan, 2. Bahan-bahan sebagai berikut. Untuk sentuhan terakhir, boleh kita berikan atasnya topping-topping sesuai dengan selera. Oke, baiklah. Untuk pertama, kita akan membuat adonan kulit cokpes terlebih dahulu. Kita masukkan saja air dalam sospen, kemudian tambah mentega, tuang
garam. Ya. Kita nyalakan api dengan api yang sedang hingga mendidih airnya dan margarinnya meleleh. Setelah mendidih, kita masukkan tepung ke dalam cairan yang sudah mendidih ini. Lalu kita aduk hingga bahan semua menyatu. Ini kita aduk hingga adonan sudah benar-benar matang, kurang lebih 2-3 menit. Kita aduk terus dengan api yang sedang hingga adonannya kalis. Apa itu kalis? Kalis itu sudah menyatu jadi satu dan kemudian tidak ada lagi yang menempel di dinding-dinding panci. Setelah adonan ini sudah matang, kita pindahkan ke wadah yang lain agar adonan kulit ini cepat dingin. Sebab nanti setelah dingin baru masukkan telur secara satu persatu ya. Pipihkan seperti ini agar uap panasnya keluar sehingga cepat dinginnya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sekarang kita akan membuat bahan topping, yaitu coklatnya. Ada tepung, kemudian kita masukkan gula halus yang sudah diayak tentunya. Kita campur dulu jadi satu. Kita aduk sampai rata seperti ini. Kita akan tambahkan butter. Lalu kita campur satu adonan. Setelah adonan sudah menyatu seperti ini, kita pindahkan ke ya. Adonannya sudah seperti ini, kita gilas ya hingga tipis. Nanti baru kita taruh di lemari pendingin sampai dia beku dulu. Oke. Jika sudah ditipiskan seperti ini, nanti kita akan masukkan ke dalam lemari es ya. Setelah adonan yang kita tadi buat sudah dingin, baru kita bisa masukkan telurnya secara satu persatu sambil diaduk. Ya. Jika sudah adonannya sudah campur, kita bisa masukkan telur selanjutnya. Ya. Oke, sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan. Kemudian nanti adonan yang sudah kita aduk tadi dengan telur sudah tercampur dengan rata, kita masukkan ke dalam kantong packing bag agar memudahkan nanti untuk proses pencetakan. Oke, setelah adonannya kita masukkan ke dalam kantung packing bag, kemudian kita tambahkan squid seperti ini untuk mencetak ke loyang ya. Ya, seperti ini. Kita tekan melingkar hingga 4 putaran. Kemudian diberikan jarak agar tidak menempel satu sama lainnya seperti ini ya. Ya, bentuk yang lain untuk membuat adonan surprise ada cream puff clear. Jadi kita menggunakan squid yang ujungnya seperti ini, berlubang besar ya. Kita semprotkan saja ke loyang. Oke, seperti ini. Dan kita beri jarak lagi. Oke, ini adonannya sudah kita cetak. Kemudian kita siapkan croqueline yang tadi kita sudah bekukan ya. Kita cetak menggunakan ring cutter seperti ini. Tips untuk agar tidak lengket bisa atau diberikan sedikit tepung ya. Kita cetak seperti ini. Kemudian kita letakkan di atas adonan coklat. Seperti ini. Saya ingin mempraktekkan model yang lain menggunakan cetakan. Oke, kita cetak melingkar seperti ini. Selanjutnya kita akan panggang adonan surprise ini di suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Pastikan dalam kurun waktu 15 menit pertama, oven ini tidak boleh dibuka tutup ya, agar memastikan adonan coklat ini mengembang dengan baik dan sempurna. 15 menit pertama tutup oven kita buka, adonan surprise-nya akan kempes. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan
kemudian gula, dan tepung. Adonannya kita masukkan saja jadi satu. Kita aduk dulu ya. Kita aduk campur rata seperti ini, baru kita akan panaskan dengan api yang kecil. Kita nyalakan kompor, apinya kecil saja sambil diaduk ya. Ya, ini adonannya sudah mulai mengental. Kita akan masukkan kuning telur, kita matikan dulu. Kita teknik tempting dalam memasukkan telur ini, kita ambil dulu sebagian adonan ke kuning telur, lalu kita tuang kembali ke dalam panci. Lalu kita nyalakan, lalu kita aduk kembali sampai merata hingga matang. Tanda matang itu dari lutupan-lutupan bubble seperti ini ya. Ini sudah memastikan bahwa adonan ini sudah matang. Setelah matang, kita angkat, kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Kita tunggu ini hingga adonannya suhunya turun atau dingin agar kita bisa campur dengan whipping cream. Krim yang kita sudah buat sudah dingin, nanti baru kita campurkan dengan whipping cream yang kita sudah kocok hingga seperti ini. Kita campur sebagian whipping cream, lalu kita kocok dengan kecepatan yang rendah. Campur rata seperti ini ya. Sudah 20 menit waktu memanggang adonan cookies, kita buka, kita cek adonannya. Tahap selanjutnya adalah mengisi bahan isian di tomat ini ke dalam soupes yang sudah kita buat. Cream puff propelin yang sudah kita buat tadi, kita tusuk bagian bawahnya ya, kemudian kita semprotkan cream puffnya. Isi dengan cara iris bagian atasnya. Oke, sama seperti tadi. Oke, kita bisa beri topping di atasnya, buah-buahan ini. Inilah hasil produk membuat kue dari sus, coklat, ada propelin, dan ada cream puff serta cream puff buah. Selamat mencoba. Bentar ya. Oke, baik. Sudah dilihat videonya, anak-anak? Sudah, Bu. Ibu. Enak banget kelihatannya, Bu. Ya, nanti kita buat ya. Mudah-mudahan kalian prakteknya bisa nih, jadi enak juga buatnya. Nah, itulah tadi video mengenai pembuatan produk Cokpes. Coba saya mau tanya, benar-benar nyimak atau enggak ya? Dalam video itu tadi membahas apa aja? Coba saya tanya Saida. Ada ya? Saida ke UKS, Bu. UKS. Yuk, siapa yang bisa jawab? Apa aja tadi yang sudah kalian tonton di dalam video tersebut? Saya boleh, Bu. Boleh, Eka, silakan. Tadi di video yang Ibu tayangkan, itu yang pertama ada pembuatan adonan susnya, terus ada peralat apa saja yang digunakan, bahan-bahannya, tahapan pembuatan kue sus, dan bentuk-bentuk kue sus. Sama lagi satu ada bahan isiannya, Bu. Oh iya, betul sekali. Hebat ya, Eka. Berarti nyimak nih dari awal sampai akhir. Baik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Apa saja yang tadi kalian sudah lihat? Sama ya, sama pendapatnya sama Eka. Baiklah. Jadi, kan tadi kalian di awal kita sudah membuat kelompok ya, Nak ya. Sekarang kalian, saya minta untuk mengerjakan LKPD 1 dulu. Bentar, saya akan kirim LKPD-nya. Ya, Ibu. Ya, silakan kalian mengerjakan, berdiskusi masing-masing kelompoknya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan maksud saya. Gimana? Udah, Udah Bu. dibuka LKPD-nya? Udah, Sudah, Bu. Udah, Ibu. Sudah, Bu. dikerjakan dulu Sudah, ya. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu.
Bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan mengenai LKPD 1-nya, tugasnya? Udah selesai belum? Sudah, Ibu. Sudah. Oh, Ibu. baik. Bisa kita presentasikan hasilnya? Saya, Ibu. Baik. Siapa yang mau maju? Ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Salah satu dari kalian aja nih perwakilan. Kelompok 1, Ibu. Boleh. Silakan. Dari Oke. kelompok 1 ada Baik, Gina, sama Gunawan ya. Iya, Ibu. Yang mau presentasi siapa? Saya. Gunawan, Oke. Bu. Boleh, silakan. Baik, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama tentang bahan ya, menurut kelompok kami, Retno, ada kami apa? data tersebut merupakan bahan-bahan dalam pembuatan khusus atau aktif ya, dengan bahan isian dari FLA. Itu Bu ya untuk Ya, Bu, oke. Retno ngobrol, Bu. Retno ngobrol, Bu. Coba Retno jawab nomor 2. Oh iya Ibu. Hmm. Nomor 2, apa saja bahan yang dapat kamu peroleh sehingga menjadi kue sus? Bahannya Ibu ada air, tepung terigu, mentega, dan telur Ibu. Oh iya, betul. Jangan ngobrol lagi ya Retno ya. Yuk, Iya Ibu, silakan tadi lanjut. Ari Ibu. Hmm. Ari ngajak ngobrol Ibu. Ya udah, sekarang nomor 3 Ari. Jawab. Maaf, Bu. Ya, nomor 3, apakah berat bahan tersebut terlalu banyak? Berdasarkan jumlah bahan yang terdapat dalam data, menurut kelompok kami ada beberapa bahan yang beratnya terlalu banyak, yaitu air dan tepung terigunya, Bu. Oh iya. Baik. Betul sekali Ari ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Iya benar. Nomor 4 silakan balik lagi ke kelompok 1. Lanjut Gunawan, diselesaikan presentasinya. Nomor 4 dan 4, nomor 5. berapakah jumlah bahan yang dibutuhkan dalam membuat sus? Iya. Yang pertama untuk bahan airnya, bahannya sekitar 260 ml, terus tepung terigunya 150 gram, mentega 100 gram, dan telurnya 4 butir. Oke. Yang terakhir sekalian Gunawan. Saya aja, Bu, saya. Oh boleh Gina, silakan. Nomor 5, jenis kue sus. Jenis kue sus apakah yang akan dihasilkan dengan bahan di atas? Jawabannya itu dari bahan tersebut dapat dihasilkan berbagai macam produk sus atau choufes, Bu, yaitu cream puff, eclair, Paris Brest, dan cream puff buah, Bu. Wah, hebat, bagus. Pintar-pintar ya anak-anak kelas 11 boga. Iya, Bu. Padahal belum masuk materi loh, baru video aja. Baik. Iya, Bu. Jadi saya akan menjelaskan lebih rincinya ya materi pembelajaran mengenai adonan sus atau cokpes ini. Baik, sebentar saya akan. Ya. Terlihat nggak? Terlihat, Ibu. Ya, Bu. Terlihat, Ibu. Bentar, saya nggak suka. Saya gini aja ya. Kelihatan kan ininya? Kelihatan, Ibu. Ya. Baik. Kita masuk ke pertama mengenai definisi tentang cokpes. Ya, tadi kan kita udah lihat videonya, kalian sudah lihat gambarnya, ya, sudah mengerjakan LKPD juga. Dari tadi saya sebutin cokpes. Cokpes apa sih cokpes? Cokpes itu bisa disebut juga dengan cream puff atau bisa juga dengan kue sus, ya, sama aja namanya istilahnya. Namun definisinya apa? Coba Pratiwi bisa bantu saya baca? Boleh, Ibu. Ya. Sus berasal dari bahasa Prancis, choux, yang artinya sayur, kol, atau kubis. Karakteristik ringan namun volume besar dan dikembangkan dengan kuat atau strongly leaf-knit dengan sel yang besar. Kue yang bertekstur lembut dan kopong bagian dalamnya sehingga dapat diisi dengan fla beraneka ragam. Terima kasih ya, Pratiwi. Jadi ini ya definisi cokpes. Cokpes itu sendiri, dia memiliki karakteristik tadi ya, seperti yang di PPT dan Pratiwi sebutkan, memiliki karakteristik volume yang besar, dikembangkan dengan kuat, jadi bisa diisi karena dia
bervolume, kopong tengahnya bisa diisi dengan berbagai macam isian seperti itu. Tadi kalau di video kan saya ngisinya ada diplomat krim ya, iya enggak? Iya, Bu. Iya, Ibu. Nah, kita masuk ke apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan cokpes atau sus ini. Ya, di sini ada bahan-bahan pembuatannya. Yang pertama ada bahan, tadi kan di video saya sudah jelaskan ya bahwa dalam pembuatan cokpes itu terbagi menjadi 2 kategori. Ini bahannya ada bahan kulit sama bahan isian. Nah, yang pertama kita masuk ke bahan kulitnya dulu. Ini ada bahan utamanya tepung terigu ya. Tepung terigu ada berapa jenis ya anak-anak? Kamu masih ingat nggak kalian? Ingat, 3, Bu. Ibu. Ada tepung terigu 3. berjenis apa aja? Tepung Protein terigu rendah, protein tinggi, Protein sedang, sedang, protein rendah. rendah. Ya, ya betul sekali. Jadi untuk klasifikasi tepung terigu itu berdasarkan kandungan proteinnya ada 3 ya. Ada protein tinggi, berprotein tinggi, ada yang berprotein sedang, dan ada yang rendah. Nah, untuk pada saat pembuatan cokpes ini, jenis tepung apa nih kira-kira yang bisa digunakan? Jenis berprotein sedang kah, tinggi kah, atau rendah? Gimana yang lain? Menurut kalian Sedang gimana? aja, Bu. Hah? Sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Ada yang jawab tinggi enggak? Kalau tinggi nggak pakai roti, Bu, ya? Kalau tinggi nggak pakai tinggi roti, biasanya Bu, buat ya? roti ya, betul sih, buat roti juga. Kalau yang rendah nggak bisa, berarti Pakai gorengan dia, Bu. buat digorengan. Iya betul ya. Jadi memang kalau berdasarkan jenis tepung terigunya, kalau kita membuat sesuatu itu harus tahu dulu karakteristik dari tepungnya ya. Kalau kalian mau buat roti yang tinggi, kalau untuk membuat coklat ini baiknya pakai yang sedang bisa. Tinggi juga bisa sebenarnya ya, boleh. Tapi kalau mau bagus, pakainya yang sedang aja. Lanjut, ini ada apa nak? Gambarnya kelihatan nggak? Telur. Telur, Bu. Tanya ya. Telur, Bu. Telur. Ya, telur yang kita pakai kuningnya aja, putihnya aja, atau cangkang yang kita gunakan dalam pembuatan coklat? Yang kuning. Telur utuh, Bu, Telur tanpa utuh, Bu, cangkang. tanpa cangkang. Ya, utuh ya. Jadi kuning sama putihnya dipakai. Jadi Cangkangnya tidak. iya, cangkangnya dibuang aja. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, nak? Sudah, Oke, Ibu. Bu. Ibu, Ada. telurnya yang bisa dipakai telur apa? Sebaiknya telur ayam ya, Hmm. karena kandungannya ya. Kenapa? Telur puyuh boleh. Telur puyuh kekecilan karena kan Oh. kita butuhnya apa ya? Telur ini, nah ya fungsinya ya saya belum menjelaskan. Fungsi telur ini penting sekali dalam pembuatan cok pastry ya. Iya. Fungsi utamanya adalah sebagai pengembang utama dalam mengembangkan produk cokpes seperti itu. Jadi kalau bisa telurnya ya telur ayam aja, jangan telur puyuh. Kalau telur puyuh kekecilan ukurannya. Dari nanti kita masuk ke formula sih. Dari jumlah formula itu memang dari bahan-bahan yang lain. Nanti kan ada bahan-bahan lain nih. Cuman saya masuk aja dulu ya. Dari formulanya itu dibandingkan bahan-bahan yang lain, telur ini formulanya harus lebih banyak daripada yang lain seperti itu. Jadi memang peran si telur itu penting sekali gitu ya. Idealnya pakai itu ya, telur ayam. Iya, idealnya telur ayam, dan pastikan kondisi telur ayamnya juga yang Kualitas bagus, Bu ya. iya berkualitas bagus, Yang dan kuningnya ini masih juga kental, tidak encer. oh betul sekali Gunawan, benar-benar. Dan kondisinya juga harus suhu ruang, jangan dari kulkas ya, biar nggak rusak. Ya. Oke, bisa lanjut sayanya ke slide berikutnya. Bu. Oke, lanjut ya. Di sini ada bahan pembuat, masih ya. Di sini ada bahannya, itu ada lemak, ya. Lemak ini bisa margarin, boleh pakai butter. Kalau mau lebih enak, silahkan. Jadi nggak masalah sih, mau butter atau margarin yang kalian gunakan. Tapi kalau ketika kalian menggunakan jenis butter atau mentega yang salted, ya udah gurih, penggunaan garamnya mungkin dikurangi aja ya, karena kan udah mengandung udah gurih ya rasanya. Kemudian ada garam, lalu ada air di sini ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini?
Tidak ada, Ibu. Ibu, tadi di video, Ibu mau tanya. Apa? Ibu Silakan. tadi di video pakainya susu, Ibu. Pakainya air, Ibu ya? Boleh nggak, Bu, kalau air diganti susu? Oh iya, kalau untuk bahan cairan bisa boleh pakai air, boleh pakai susu. Jadi sebenarnya cairan ya lebih tepatnya untuk definisinya bisa cairan. Kalau kalian mau pakai susu, silakan. Ya, tapi kan pasti hasilnya juga lebih baik ya, karena susu itu mengandung rasa yang lebih gurih, lebih creamy. Tapi kan balik lagi untuk kalau untuk jualan gitu ya, kalau untuk yang premium boleh pakai susu, tapi kalau mau yang biasa-biasa aja boleh pakai air gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Ya, Ibu paham, Ibu. Oh ya udah. Bu, Baik. mau tanya, Bu. Kalau air itu fungsinya buat apa ya, Bu, di pembuatan kue sus? Ya, air ini fungsinya untuk yang jelas satu melarutkan bahan-bahan ya, bahan-bahan ada tepung kan tadi ada bahan-bahannya, ada tepung, ada telur, ada garam, ada mentega. Itu untuk melarutkan semua bahan-bahan yang lain-lainnya seperti itu. Kemudian kan di sini juga mengandung apa? Bisa membuat tekstur kekebalan kulitnya juga. Nah, tadi air kalau kita pakainya jenis cairannya susu bisa membentuk permukaan kulit cokpesnya itu bisa lebih garing lagi gitu kalau pakai susu. Tapi kalau pakai air dia nggak segaring sih susu gitu ya. Jadi intinya sih fungsinya untuk mengontrol ketebalan kulit. Ya, paham nggak? Oh, iya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah, Ibu. Oke, baik. Lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Formulanya ya tadi ya. Ada tepung terigu sekian persen, lemak sekian persen. Ya, nanti kalau resepnya saya kasih deh buat praktek. Oke? Lanjut. Peralatan. Ini adalah peralatan yang dipakai atau yang kita gunakan dalam pembuatan cokpes. Ada apa aja? Coba saya tanya, bantu sebutkan. Yes, saya. Boleh Gunawan. Untuk peralatan dalam pembuatan cokpes ada vital scale, ada measuring cup, ada spatula, ada saucepan, baking sheet, sama baking bag dan nozzle. Oke. Sebelum saya ganti slide, saya mau tanya dulu, Melisa ada? Iya, Ibu. Oke, Melisa, coba bantu sebutkan, ini fungsinya apa sih dari piping bag? Yang pertama, kalau piping bag itu ini adonannya, Bu, setelah dibuat, nanti adonannya masukkan di piping bag biar mudah dibentuknya. Ya, jadi sebagai tempat ya, sebagai tempat wadah untuk si adonannya biar gampang dicetak. Oke, betul. Satu lagi ya, saya tanya, coba Eka ada? Oke, Ibu. Apa sih fungsi measuring cup? Fungsinya untuk menakar cairan yang digunakan, Ibu, bahan cair. Ya, untuk betul. menakar bahan cair. Iya, betul sekali. Untuk mengukur atau menakar bahan-bahan yang bersifatnya cairan atau liquid ya, Nak ya. Baik, sebentar. Keleset sayanya. Lanjut. Ini ada lagi peralatannya ya. Jadi ada kompor, ada oven, ada bowl, ada cooling rack, ada hand mixer, sama hand glove oven. Oke, di sini kalian udah tahu ya fungsinya masing-masing ya. Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau bertanya? Udah, Bu. Udah, ya udah lanjut. Ya, Bu. Kita masuk ke bahan isian cokpes. Nah, tadi kan di video saya juga bahan selain kulit ya, ada bahan isian. Nah, bahan isian itu di video cuma satu, diplomat krim, tapi nggak cuma diplomat krim aja yang bisa digunakan untuk bahan isian cokpes, yaitu ada fla. Sebelumnya saya mau tanya dulu, diplomat krim tadi ada yang masih ingat nggak bahan-bahannya apa aja? Retno, ingat nggak? Bahannya whipping cream, Ibu ya, sama fla. Sama fla, oke, betul. Nah, saya tanya sekarang, Saidah, bahan fla apa aja? Ada susu, Bu. Mm-mm. Susu, tepung maizena. Tepung maizena,
Apalagi? Coba Kak Tiwi bantu. Apalagi? Kuning telur, Bu, kuning telur. Kuning telur. Oke, ya jadi untuk bahan isian cokpes ini satu ada sebenarnya flak ya. Flak itu tadi ada susu, ada tepung maizena, ada gula, dan kuning telur. Nah, ketika flak ini kita buat sudah jadi, lalu kita tambahkan whipping cream, jadilah diplomat cream. Paham sampai sini, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Itu Ibu, ya. paham. Jadi kalau flak ditambah atau ditambahkan dengan whipping cream, jadinya diplomat cream. Lanjut. Selain itu ada mouse line. Pernah dengar nggak mouse line? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Apa tuh mouse line? Belum ya? Belum. Nah, kalau mouse line ini dia adalah flak yang dicampur dengan apa namanya? Buttercream. Ya, jadi flak tadi kan tahu kan bahan pembuatan flak ada susu segala macam, kita udah buat, terus kemudian ditambahkan dengan buttercream, jadinya mouse line. Paham sampai sini, Nak? Paham, Bu. Buttercream tahu kan? Buttercream? Tahu, Bu. Ya. Krim dari butter. Ya, yang shortening putih ya. Lanjut, ada di sini ada chantilly cream. Pernah dengar nggak sebelumnya? Pernah makan, Bu, chantilly, tapi nggak tahu. Iya, terbuat dari apa gitu ya? Gabungan dari apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak, Bu. Ya, kalau chantilly cream itu dia perpaduan dari flak. Jadi whipping cream ya, whipping cream itu sendiri kita buat dari campuran susu dan apa namanya krim sama susu kita campur seperti itu, kita kocok demikian rupa. Gitu loh. Paham dari sini? Susunya susu apa, Bu? Susunya susu fresh milk. Oh iya, Bu. Cooking cream kah atau Whipping cream, iya. buttercream? Kenapa? Cooking cream. Untuk krimnya, cooking cream atau buttercream? Iya, krimnya biasanya itu kayak whipping cream, whipping cream bubuk. Iya, whipping cream. Oke, Bu. Makasih, Bu. Selain tadi ada isian coklat aneka flak dan kombinasinya ya. Ada juga bisa juga di es krim. Tapi kalau es krim biasanya kan nggak tahan lama ya. Dia nggak nge-set cepat lelehnya seperti itu. Boleh kalian variasiin, maksud saya divariasikan dengan isiannya pakai es krim juga bisa. Lalu selain ada bahan kulit, bahan isi dan bahan isian itu juga bisa buah-buahan, dan ada juga selain rasa yang manis, bahan isian itu coklat bisa yang gurih ya. Contohnya apa? Ragut ya. Ini gambarnya kelihatan kan? Kelihatan, Ibu. Ya, ragut Kelihatan, Bu. ayam, ragut bisa ayam, bisa seafood dan lain-lain. Terserah, bebas, suka-suka. Sebentar. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis cokpes berdasarkan metode memasaknya. Baik, bisa minta tolong bacakan. Baik, Ibu. Yang pertama dipanggang. Itu kue sus sama sus kering. Kemudian yang direbus ada fruit dumpling sama starlet. Kemudian yang digoreng ini siring fritter, breakfast sama churros. Oh iya, betul. Nah, gambarnya kayak gimana sih? Nanti kita slide berikutnya ya. Terima kasih, baik, udah bantu bacakan. Nah, ini dia. Kalau tadi berdasarkan metodenya, sedangkan ini adalah berdasarkan bentuknya ya. Ada bentuk buns, yang tadi di video juga saya buat ya. Lalu, sebentar. Ada bentuknya Paris Brest, di mana bentuknya kayak donat ya. Melingkar, seperti itu. Nanti baru kita potong pinggirnya, bisa diisi isian tadi. Ada selanjutnya ada apa ini gambar ya? Ada eclair. Eclair. Gimana cirinya eclair? Panjang, Bu. Lonjong, Bu, lonjong. Lonjong. Jadi berdasarkan bentuknya seperti itu ya. Satu lagi nih, ini ada bentuk swan. Kalau swan bentuknya kayak gimana sih? Kayak angsa, Bu. Iya, angsa ya, benar-benar ya angsa ya. Ada palanya, ada sayapnya. Sayapnya dari bagian dari badannya itu. Sampai sini ada pertanyaan? Udah, Ibu. Udah, lanjut Udah, Ibu. ya. Nah, Udah, Bu. ini ada contoh
chalk pastry yang digoreng atau churros. Oke, kita masuk ke bagan ya pembuatan chalk paste. Tadi video juga sudah saya terangkan. Oke, ada yang mau ditanyain? Bisa dibaca dulu ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari bagannya? Udah, Bu. Udah, Ada. Bu. Oke, Udah. next. Ini ada teknik pembuatannya, sama seperti video ya. Pertama, harus seleksi bahan dulu. Bahan-bahan dipastikan yang tadi dibilang Gunawan harus yang bagus, kuning telurnya, atau tepungnya jangan sampai ada yang mengandung kotoran, entah itu kutu atau bau apek, seperti itu ya, jangan. Kemudian penimbangan. Penimbangan di sini penting ya. Nah, untuk proses pembuatan produk pastry, nimbang harus akurat, harus tepat. Kalau salah nimbang, nanti produknya akan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, lanjut. Setelah habis menseleksi, menimbang, kemudian merebus air dan lemak ya. Kemudian bisa diaduk rata. Lanjut. Kemudian mencampurkan tepung nih. Nah, di proses pencampuran tepung pastikan adonannya ini benar-benar sudah mendidih ya. Adonan cairnya mendidih maksud saya. Lalu mencampur tepungnya harus langsung, jangan sedikit-sedikit. Tuh. Jadi biar matangnya rata si tepungnya. Lanjut ya. Proses selanjutnya itu memasukkan telur ke dalam adonan. Jadi proses memasukkan telur ini pastikan adonannya harus benar-benar dingin dulu. Dan masukin telurnya harus apa? Ada yang masih ingat nggak? Selain harus dicampur dulu, Bu, sedikit pakai adonannya. Yang mana? Tadi pas masukin telur. Oh ya. Ibu. Iya, oh iya, itu pelanya ya. Ari ngantuk, Bu. Ari ngantuk ya, coba cuci muka dulu Ari, tolong ya. Iya, Ibu, izin Ibu. Ya, silakan. Jadi tadi pertama yang harus diperhatikan pada proses pemasukan telur, satu, adonan yang sudah kita rebus, pastikan suhunya turun dulu atau dingin dulu, baru kita masukkan si telurnya. Telurnya kan di formula pasti ada lebih dari satu ya, jadi masukin telurnya secara bertahap. Dan pastikan bertahapnya itu diaduk benar-benar pas masukin telur pertama misalnya, terus kalian aduk pastiin rata dulu, baru masukin ke masukkan telur yang kedua, seperti itu ya. Paham sampai sini, Nak? Oh ya, lanjut. Ya, Bu, paham, Bu. Lanjut, ada proses pencetakan di sini. Ya, tergantung kalian mau bentuknya apa. Tadi kan ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang kayak donat. Disesuaikan saja bentuk kalian mau buatnya apa. Tapi intinya satu adonan chalk paste ini bisa dibentuk atau divariasikan berbagai macam bentuk, maksud saya seperti itu. Jelas sampai sini, Nak? Ada yang mau ditanyain? Jelas, Bu. Ya. Bu, baca ya pertanyaannya. Maaf, Bu. Kalau mencetak harus pakai tatakannya, Bu. Dialasin juga harus ya? Tergantung dari loyangnya ya, Nak. Kalau loyangnya kamu sudah anti lengket, ya nggak perlu, tinggal dikasih margarin aja sih. Cuma kalau misalnya loyangnya kondisinya memang kurang bagus, bisa dilapisi dengan baking sheet agar dia nggak lengket. Seperti itu aja sih fungsinya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Di sini ada proses pemanggangan. Nah, pada tahap ini yang harus diperhatikan suhu ovennya. Pastiin suhu ovennya itu harus benar-benar panas dulu ya, Nak ya. Jangan sekali-sekali kamu masukin adonannya suhunya belum panas sesuai dengan standarnya. Suhunya berapa sih? Suhunya berapa, Nak? Kalau kita mau memanggang 200 sampai 220 derajat Celcius. Iya, 200 sampai 220 derajat Celcius. Pastiin panas dulu, baru kita masukkan adonannya ya. Terus, dan proses pemanggangannya juga ini ya, nggak boleh diperhatikan. Pada proses pemanggangan itu ya diperhatikan waktunya kalau belum 15 menit pertama nggak boleh dibuka pintunya. Karena apa tadi ya, proses si pembentukan pengembangan adonannya itu belum sempurna atau belum matang. Jadi kalau begitu kalian buka nanti akan menyusut adonannya seperti itu. Paham, Nak, sampai sini? Gimana anak-anak, udah ngantuk ya?
Paham, Bu. Paham, lanjut. Udah, Bu. Iya, ngantuk. Aduh, sebentar sabar ya. Sedikit lagi selesai. Lanjut. Teknik pembuatan cokpes. Terakhir ini adalah proses pengisian. Nah, tadi ya kalau sudah mateng cokpesnya, sudah diangkat, sudah kita dinginkan, baru kita bisa isi bagian dalamnya dengan berbagai macam pla. Terserah tadi mau bikin apa, mau pla, mau diplomat krim, dan lain-lain. Ya, ada yang mau ditanyain sampai sini dibaca ya ininya sambil dibaca keterangannya. Ya, Lanjut. Bu. Lanjut. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tadi sudah sebenarnya ada beberapa poin yang udah saya sampaikan ya. Aduh, maaf ya, ini kepleset mulu. Bentar. Pertama tadi oven pastikan nggak boleh dibuka tutup dalam waktu 15 menit pertama karena pada proses 15 menit pertama itu kerangkanya baru mau ngembang nih gitu. Jadi kalau misalnya kurang dari itu nanti suhunya waktunya kurang dari 15 menit akan ngempes. Jadi belum sempurna, belum kokoh ibaratnya ya. Lanjut, saat membuat adonan yang rebus semua bahannya harus masak rata, tadi udah disampaikan ya. Kemudian ini tinggal dibaca aja ya. Bisa dibaca dulu ya, Nak. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, bisa, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Bu, sebentar Bu, belum selesai. Oh, belum selesai. Sorry. Ya, yang nomor 2 nih. Oh, disimpannya dalam freezer ya, Bu? Kalau kulitnya. Iya. Iya, bisa. Jadi adonan sus itu bisa kalau kamu nggak mau dipakai hari, kita buat nih, belum dipakai, nggak apa-apa. Bisa disimpan dulu gitu. Oke, baik Bu. Ada lagi? Udah, Bu. Lanjut. Ya, ini ya, apabila cokpes tidak mengembang, ada beberapa hal penyebabnya nih. Tadi mungkin ada yang nggak mengembang atau kempes. Selain tadi ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada faktor lain ya. Mungkin emulsinya tidak sempurna terbentuk, ya telurnya mateng. Makanya tadi kan di awal dijelaskan bahwa telurnya harus benar-benar adonan harus dingin dulu sebelum masukkan telur ya. Pastikan adonannya dingin karena mencegah si telurnya matang duluan sebelum di oven seperti itu. Lanjut ya. Nah, tadi saya juga bilang ovennya harus benar-benar panas dulu. Jangan suhunya jangan kurang dari 190 sampai 220 lah ya. Lanjut, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ya, udah. Udah selesai. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Jelas, Ibu. Jelas ya, baik. Jadi berhubung waktunya juga sudah habis nih pembelajaran hari ini, sebelum saya tutup pembelajarannya, ada yang bisa simpulkan dari kegiatan kita hari ini, materi pembelajaran yang kita sudah jelaskan? Ayo, kelas 11 Boga. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Siapa? Ari atau aku? Iya deh, Gina aja deh. Ya udah Gina dulu. Nanti Ari tambahin ya kalau aku lupa. Iya. Untuk kue sus itu terdiri dari 2 komponen ya Bu, kulit dan isi. Terus bahan dasar itu mempengaruhi kualitas kue sus yang dihasilkan. Terus proses pemanggangan juga mempengaruhi suhunya, mempengaruhi kualitas kue sus yang dihasilkan. Ya itu Bu, Ari mau tambahin nggak? Tambahin, ya silakan Ari, tolong tambahin. Iya, mau nambahin Ibu. Jadi untuk bahan isian kue susnya itu bisa berbagai rasa, mau gurih, manis, bisa. Kalau gurih pakai rogut, kalau yang manis pakai pla, pakai muslin, sama diplomat krimnya, Bu. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau ditambahkan? Iya, Ibu. Boleh, Melisa, silakan. Iya, Bu. Kalau kue dari adonan sus itu salah satu jenis pastry dengan karakteristiknya yang ringan namun bervolume besar dan dapat diisi dengan berbagai macam isian dan bentuk atau modelnya, Bu. Ya, betul sekali. Pinter-pinter ya anak Ibu kelas 11 Boga. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Ya.
Saya pikir kalian ngantuk tadi saya ngejelasin, ternyata bisa jawab semua, pinter-pinter. Enggak, Bu, fokus, Bu. Materi itu seru. Makasih, baik. Berarti ini kan sudah saya jelaskan nih mengenai teorinya. Berarti pertemuan berikutnya bisa kita praktek ya. Nanti saya akan kasih resepnya, Iya, Bu. kalian kerjakan job sheet biasa. Job sheet-nya harus dikerjakan, tulis tangan ya nak ya. Yang nggak bawa job sheet nanti nggak boleh ikut praktek sama saya. Ya? Iya, Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada pertanyaan. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Iya, kenapa? Hari ini ada tesnya nggak kita? Oh iya ada. Astagfirullah, saya lupa. Kan karena buru-buru. Saya pikir waktunya udah habis. Itu tesnya saya kirim ke grup aja ya, Nak ya. Kalian kerjakan. Nanti hasilnya Ibu. bisa kirim japri ke saya. Iya, Ibu. Ya, dikerjakan post testnya ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah, Ibu. Saya akhiri Ibu pembelajaran. mau resepnya ya, Bu. Baik. Aku praktekin di rumah. Baik. Kita praktekin di sekolah nanti minggu depan. Mau nyoba juga, Bu, di Oh rumah, iya, Bu. betul-betul. Mau nyoba dulu ya, biar praktek di sekolahnya berhasil. Boleh. Nanti saya kirim ya. Baik. Terima kasih ya. Kelas 11 Boga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.